Nyawa seorang wanita bernama Sasa Samsudin harus melayang setelah dia lupa PIN kunci pintu kamar apartemennya. Beberapa hari menghilang, teman-teman Sasa pun melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Setelah diselidiki, akhirnya Sasa ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tergulung dalam selimut tebal dengan tubuh setengah bugil. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sasha? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kematiannya? Kita akan mengupas tuntas kasus tindakan asusila serta penghilangan nyawa yang dialami oleh seorang wanita cantik bernama Sasha Samsudin. Wanita ini diketahui terakhir kali terlihat masih hidup ketika memasuki apartemennya dalam kondisi yang sedang mabuk. Ia sempat terlihat ditemani oleh seorang security apartemen tersebut. Namun keesokan harinya, Sasha tidak kunjung terlihat lagi. Sebelumnya, tidak banyak informasi mengenai latar belakang tentang Sasha Samsudin ini guys. Yang kita ketahui, Sasha adalah seorang wanita karir yang bekerja sebagai social media manager di kota Orlando, Florida. Saat kejadian yang menimpanya ini, Sasha diketahui berusia 27 tahun. Selama dia bekerja di Orlando ini, Sasha tinggal di sebuah apartemen bernama Upton Place, tepatnya beralamat di 911 North Orange Avenue. Posisi letaknya apartemen ini juga terbilang strategis, karena berlokasi di tengah pusat kota Orlando. Tapi siapa yang akan menyangka kalau Sasha akan mengalami peristiwa tragis di dalam apartemennya sendiri? Kejadian ini bermula terjadi pada tanggal 16 Oktober tahun 2015. Di hari itu, Sasha dengan teman-temannya pergi ke sebuah stadion sepak bola untuk menonton tim kesayangan mereka. Kebetulan tim kesayangan mereka ini memenangkan pertandingan tersebut. Untuk merayakan kemenangan tim kesayangan mereka, Sasha dengan teman-temannya pergi ke sebuah klub malam yang bernama Attic Nightclub. Dan kebetulan Attic Nightclub ini sangat dekat dengan apartemen Sasha, bahkan bisa dijangkau hanya dengan berjalan kaki saja. Di klub itulah mereka berpesta ria sambil meminum minuman beralkohol. Tak terasa, waktu sudah melewati tengah malam, yang berarti sudah memasuki tanggal 17 Oktober 2015. Saat itu, Sasha memutuskan untuk pulang terlebih dahulu karena merasa sudah sangat mabuk. Dia pun berpamitan dengan salah satu temannya di sana yang bernama Anthony. Saat itu, Anthony sempat menawarkan diri untuk mengantarkan Sasha. Tapi Sasha menolak dengan alasan kalau apartemen dia juga tidak jauh dari sini. Kemudian Anthony mengingatkan Sasha untuk tidak lupa kalau mereka besok ada janji buat sarapan bareng di dekat apartemen Sasha. Kemudian Sasha pun pulang meninggalkan klub tersebut. Pagi harinya di tanggal 17 Oktober 2015 itu, Anthony sudah menunggu Sasha di kafe tempat mereka berjanji untuk sarapan bareng. Tapi setelah ditunggu lama, Sasha tidak juga kunjung datang menemui Anthony di kafe tersebut. Kemudian Anthony mencoba untuk menghubungi Sasha melalui telepon dan chat, tapi tidak ada balasan dari wanita tersebut. Di poin ini, Anthony mulai merasa khawatir, karena Sasha merupakan orang yang selalu fast respon dalam membalas telepon maupun chat yang masuk ke ponselnya. Di saat itu, Anthony masih mencoba positive thinking. Dia mengira kalau mungkin Sasha masih ketiduran akibat terlalu mabuk tadi malam. Kemudian Anthony pun memutuskan untuk sarapan sendirian dan pergi dari kafe tersebut. Beberapa jam berlalu, Anthony masih juga belum mendapatkan kabar dari Sasha. Karena semakin khawatir, akhirnya Anthony coba menghubungi beberapa teman Sasha yang bernama Katie dan Megan. Di saat itu, Katie dan Megan mengatakan kalau mereka juga tidak mendapatkan kabar dari Sasha. Padahal mereka sudah janjian mau ketemuan hari ini untuk pergi ke acara baby shower teman mereka. Mereka berdua juga heran karena Sasha tidak biasanya seperti itu. Sasha dikenal sangat aktif dan selalu cepat membalas pesan-pesan maupun telepon mereka. Merasa ada yang tidak beres, Anthony kemudian mengajak Katie dan Megan untuk pergi langsung ke apartemen Sasha. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan parkiran apartemen Sasha. Mereka mendapati mobil Sasha masih terparkir rapi di parkiran tersebut. Merasa penasaran, Megan coba mengintip ke dalam mobil Sasha. Di dalam mobil itu, Megan mendapati kado yang sudah terbungkus rapi untuk acara baby shower teman mereka yang berada di jok belakang mobil. Ketiga orang ini berpikir, mungkin Sasha masih ketiduran di dalam apartemennya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi kamar apartemen Sasha yang terletak di lantai 3 apartemen tersebut. Sesampainya mereka di depan kamar Sasha dan membunyikan bel, Sasha tidak kunjung juga keluar. Merasa semakin tidak beres, mereka coba menelpon beberapa rumah sakit dengan berasumsi apakah mungkin Sasha mengalami kecelakaan ketika berjalan pulang dari klub tadi malam.
Dari sekian banyak rumah sakit yang mereka telepon saat itu, tidak ada satupun yang mengenali pasien bernama Sasha dan deskripsi seperti yang disampaikan oleh ketiga teman Sasha ini. Merasa semakin takut, akhirnya Anthony memutuskan untuk menelpon 911 dan melaporkan kalau salah satu teman mereka hilang dan tidak bisa dihubungi. Mendapati laporan tersebut, petugas polisi pun langsung mendatangi apartemen Sasha. Tibanya polisi di sana, mereka bertemu dengan salah satu security bernama Stephen Duxbury. Mereka pun meminta izin kepada Stephen untuk bisa mendobrak paksa kamar apartemen Sasha. Setelah bernegosiasi dengan pihak pengelola apartemen, para polisi ini pun kemudian mendapatkan izin tersebut. Singkat cerita, pintu kamar apartemen Sasha pun berhasil didobrak oleh tim kepolisian. Ketika berhasil masuk ke dalam apartemen Sasha, polisi melihat kalau semua barang di dalam apartemen itu masih tersusun rapi. Para polisi pun langsung menuju kamar tidur utama Sasha. Ketika memasuki ruangan tersebut, disinilah terlihat hal yang mencurigakan, di mana polisi menemukan selimut tebal yang sudah tergulung di atas kasur, dan di ujung selimut tersebut terlihat ada segumpalan rambut berwarna hitam. Polisi kemudian membuka gulungan kasur tersebut secara perlahan, dan benar saja, polisi menemukan Sasha dalam kondisi sudah tidak bernyawa dari balik selimut tersebut. Dan hal yang paling mirisnya lagi, Sasha ditemukan dalam kondisi setengah bugil, di mana ini mengindikasikan kalau Sasha telah menjadi korban pelecehan sebelum dihilangkan nyawanya. Polisi kemudian langsung mengamankan lokasi tersebut dan membawa jasad Sasha untuk diotopsi. Beberapa waktu pun berlalu dan hasil otopsi jasad Sasha pun akhirnya keluar. Dari hasil otopsi tersebut, diketahui bahwa Sasha meninggal dunia karena mengalami kehabisan napas akibat leher yang dicekik dengan sangat kuat. Bahkan, tulang leher Sasha pun sudah remuk diakibatkan cekikan tersebut. Tim forensik yang menangani tubuh Sasha sampai memberikan keterangan bahwa mereka baru pertama kali menemukan kondisi tubuh seperti ini. Hal ini jelas membuktikan sebrutal apa sang pelaku dalam melakukan aksi bejatnya tersebut. Dari luka-luka yang didapati di tubuh Sasha, diketahui juga kalau wanita ini sempat memberikan perlawanan. Dari sini tim forensik membenarkan dugaan para polisi kalau sebelum nyawanya dihilangkan, Sasha sempat dilecehkan terlebih dahulu. Mendapatkan informasi yang jelas ini, akhirnya pun tim kepolisian langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda upaya masuk paksa ke dalam apartemen Sasha. Hal ini membuat para penyelidik berasumsi kalau pelaku merupakan orang terdekat dari korban yang dapat atau memiliki akses memasuki apartemen Sasha. Kemudian ditemukan juga bekas jejak sepatu dan bekas bungkus alat kontrasepsi di lantai samping tempat tidur Sasha. Mereka juga menemukan jejak berwarna putih di spray Sasha yang diduga berasal dari cairan pemutih. Polisi menduga kalau pelaku berusaha menghilangkan jejak DNA-nya menggunakan cairan pembersih tersebut. Melihat hal ini, polisi langsung menyusuri setiap bagian dari apartemen Sasha untuk bisa menemukan sekecil apapun bukti yang tersisa. Kemudian mereka akhirnya menemukan sebuah petunjuk utama dalam kasus ini, di mana akhirnya mereka mendapati dua sidik jari di tempat duduk toilet kamar mandi Sasha. Mendapatkan dua sidik jari ini, polisi lalu memberikan sampel sidik jari ini ke tim forensik. Sambil menunggu hasilnya dari tim forensik, polisi pun melanjutkan tahap penyelidikan dan menginterogasi para saksi di sekitar lokasi kejadian. Salah satu saksi utama yang mereka interogasi adalah Stephen Duxbury tadi guys, yang merupakan security di apartemen tersebut. Dari data yang diterima polisi, Stephen sedang bertugas ketika malam kejadian tersebut. Berdasarkan hal ini, Stephen pun dimintai keterangan mengenai Sasha pada malam tersebut. Menurut Stephen, pada malam itu Sasha pulang ke apartemen tersebut sekitar jam 1 malam. Stephen sempat mengusir Sasha karena wanita tersebut lupa membawa kartu identitasnya. Hal ini dikarenakan memang sudah menjadi peraturan apartemen tersebut yang mengharuskan setiap penghuni menunjukkan kartu identitas mereka. Kemudian Stephen mengaku kalau dia tidak tahu lagi kemana Sasha pergi. Usai mengusir Sasha, Stephen mengaku dia pergi dari pos satpam karena ada urusan penting. Sekembalinya dia ke pos satpam, Stephen melihat kalau Sasha sedang berdiri dengan seorang pria di lobi apartemen. Merasa curiga, Stephen kemudian mengikuti Sasha dengan pria tersebut menuju lantai 3 yang berarti merupakan apartemen Sasha. Dari pengakuan Stephen, entah bagaimana ceritanya pria misterius itu tiba-tiba hilang tidak tahu pergi kemana.
Saat itu, Stephen melihat Sasha seperti kesulitan membuka kunci pintu ruangan apartemen tersebut. Stephen kemudian mendekati Sasha lalu bertanya kenapa wanita ini kelihatan sulit membuka pintu apartemennya sendiri. Di situ Sasha mengaku kalau dia lupa dengan kode kunci pintu apartemennya. Hal ini dianggap wajar oleh Stephen karena melihat Sasha yang sedang dalam keadaan mabuk dan berbau alkohol. Kemudian Stephen mengatakan kepada Sasha, biasa para penghuni apartemen di sini akan diberikan kunci pintu atau keycard agar bisa membuka pintu apartemen mereka. Hal ini memang biasa terjadi di apartemen tersebut, sehingga keycard bisa digunakan untuk keadaan urgent seperti ini. Sasha pun bilang kalau kunci cadangan tersebut ada di mobilnya. Merasa kasihan melihat kondisi Sasha yang sudah sangat mabuk, Stephen menawarkan diri untuk mengantarkan Sasha ke parkiran mobil tersebut. Belum sampai ke parkiran, tiba-tiba Sasha bilang kalau dia mendadak ingat kode pintu kamar apartemennya. Akhirnya ditemani Stephen, mereka kembali ke lantai 3 dan Sasha pun berhasil membuka pintu kamarnya. Setelah memastikan kondisi Sasha aman, Stephen mengaku dia kembali ke pos satpam untuk melanjutkan pekerjaannya. Untuk membuktikan semua pernyataan Stephen ini, polisi akhirnya memeriksa rekaman CCTV apartemen tersebut. Dari rekaman CCTV depan apartemen Uptown Palace tersebut, terlihat kalau Sasha turun dari sebuah mobil bersama dua orang wanita. Polisi di sini heran, karena Stephen sama sekali tidak menyebutkan tentang kedua wanita tersebut ketika dimintai keterangan. Yang ada Stephen bilang kalau Sasha bersama seorang laki-laki misterius, bukan dengan dua orang wanita ini. Kemudian polisi mencari identitas dua wanita tersebut, dan ternyata mereka bernama Julia Bob dan Hallie Messmore. Mengantongi identitas kedua wanita tersebut, mereka pun dipanggil ke kantor polisi guna memberikan informasi lebih lanjut. Dari keterangan dua wanita tersebut, mereka mengaku kalau sebenarnya tidak mengenal Sasha sama sekali. Mereka hanya membantu Sasha kembali ke apartemennya karena mereka melihat Sasha yang sedang berjalan sempoyongan menuju ke arah Uptown Place itu. Julia dan Hallie kemudian menawarkan Sasha untuk ikut bersama mereka dengan menggunakan jasa taksi online yaitu Uber. Rencananya, Julia dan Hallie akan mengantar Sasha ke apartemennya, lalu mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi sesampainya di apartemen tersebut, ternyata Julia dan Hallie dilarang masuk oleh security dari apartemen tersebut karena tidak diberikan akses masuk untuk mengantarkan Sasha sampai ke depan kamar apartemennya. Akhirnya dua wanita ini pun memutuskan meninggalkan Sasha sampai di depan lobi apartemen saja. Dari dua keterangan yang berbeda ini, polisi semakin bekerja keras untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Akhirnya polisi berfokus untuk memeriksa rekaman CCTV bagian dalam apartemen untuk mencari kebenarannya. Polisi pun kemudian melakukan pengecekan secara keseluruhan dari bagian CCTV di dalam apartemen tersebut. Dan dari hasil pengecekan tersebut, terlihat kalau Sasha jalan memasuki apartemennya di jam 1:46 pagi pada tanggal 17 Oktober tahun 2015. Kemudian jam 2:25 pagi, Sasha terlihat kembali berjalan bersama Stephen menuju ke arah parkiran mobil. Hal ini sesuai keterangan dari Stephen yang mengatakan kalau Sasha ingin mengambil kunci cadangannya yang tertinggal di mobil. Kemudian terlihat kembali kalau Sasha mengurungkan niatnya untuk pergi ke parkiran mobil karena sudah mengingat kode kunci apartemennya. Tapi di jam 2:27 pagi, Stephen tidak terlihat kembali ke pos satpam sesuai keterangan sebelumnya yang dia berikan. Stephen baru terlihat kembali ke pos satpam sendirian di jam 6:36 pagi. Di sini polisi sudah menaruh curiga kepada Stephen. Mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan Stephen selama itu di lantai 3. Untuk membuktikan rasa kecurigaan polisi tersebut, mereka kembali memanggil Stephen untuk melakukan tes poligraf. Dari hasil tes poligraf yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terbukti kalau Stephen telah berbohong. Dua pertanyaan awal yang diajukan kepada Stephen mencatat kalau dia menjawab dalam keadaan jantung berdebar-debar. Dari sini polisi menyimpulkan kalau Stephen pasti ada kaitannya dengan kematian Sasha. Dan di saat bersamaan, hasil uji forensik mengenai sidik jari yang ditemukan di toilet kamar Sasha pun keluar. Ternyata sang pemilik sidik jari tersebut adalah benar 100% milik Stephen Duxbury. Kemudian dari hasil uji forensik, ditemukan pula DNA tambahan yang berada di dada Sasha yang berasal dari tangan Stephen. DNA ini diduga berasal dari tangan Stephen ketika sedang melecehkan tubuh Sasha di hari nahas tersebut. Mengantongi barang bukti ini semua, Stephen pun tidak dapat mengelak lagi dari tuduhan atas penghilangan nyawa Sasha di pagi tersebut. Dan berdasarkan semua barang bukti yang ada ini, Stephen secara resmi akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka tunggal atas hilangnya nyawa Sasha. Kemudian terungkaplah fakta dan kronologi yang sebenarnya terjadi pada dini hari di tanggal 17 Oktober 2015 itu.
Ternyata di saat Stephen kembali mengantarkan Sasha ingin membuka pintu kamarnya tersebut, di situ memang Stephen sempat pergi meninggalkan wanita malang itu. Tapi dalam momen itu, Stephen ternyata sudah memiliki niat jahat terhadap Sasha. Hal ini terbukti ketika penyidik berhasil menemukan jejak rekam digital dari ponsel Stephen, di mana sekitar jam 5 pagi, Stephen melakukan browsing mengenai cara membobol kunci pintu berpassword tanpa merusaknya. Singkat cerita, setelah Stephen menerapkan cara yang dia temukan di internet itu, akhirnya pintu apartemen Sasha bisa dibuka tanpa merusaknya sama sekali. Setelah berhasil masuk ke dalam apartemennya, dia pun menuju kamar tidur Sasha dan melakukan segala aksi bejatnya itu. Dalam pengakuannya, dia mencekik leher Sasha dikarenakan ada aksi perlawanan dari wanita malang itu ketika sedang dilecehkan. Menyadari cekikannya membuat nyawa wanita ini melayang, dia dengan segera membersihkan TKP sebisa mungkin dan menuangkan banyak cairan pembersih agar DNA-nya tidak ditemukan. Usai melakukan hal gila tersebut, dia pun keluar seperti tidak ada kejadian dari dalam apartemen Sasha. Setelah fakta keji ini terungkap, akhirnya Stephen dipenjara dan harus menunggu proses persidangannya selama 2 tahun. Dan dari hasil persidangan tersebut, pada tanggal 21 November tahun 2017, Stephen secara resmi dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Itu dia tadi kasus kriminal dari nasib tragis yang dialami seorang wanita karir bernama Sasha Samsudin. Sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung dan petugas keamanan di apartemen tersebut. Tapi siapa sangka, justru security inilah yang menjadi dalang dari kejadian naas ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah kriminal berikutnya. Jangan lupa juga untuk share video ini dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Awasi selalu diri kamu dan orang yang kamu sayangi, karena kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.